Pada dasarnya, pemerintah daerah boleh mengelola dana hibah, khusus PON. Pertanyaan saya, kalau dibilang pada dasarnya apa? Yang namanya dana hibah tidak mungkin kembali ke pemerintah. Masa hibah kembali ke pemerintah? Hibah itu harus kepada lembaga yang lain. Pertanyaannya adalah, benarkah PON itu kegiatan yang tidak terduga? Oleh karena itu, KONI NTT mengusulkan pembiayaan sebagai tanggung jawab pemerintah. Karena tugas KONI memang jelas, merencanakan pembiayaan. Pemerintah tugasnya mengalokasikan anggaran. Jadi alokasi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah itu atas usulan komite. Maka sejak 2019 sebagai ketua KONI, kami sudah mengusulkan anggaran ke pemerintah provinsi. Waktu itu karena kami belum tahu berapa banyak atlet kita yang lolos PON. Ingat, itu dia ada tahapan proses ya. Jadi kenapa Pekan Olahraga Nasional itu digelar 4 tahun sekali? Itu karena ada filosofinya. Setelah PON sebelumnya, maka tahun berikut harus digelar yang namanya Pekan Olahraga Kabupaten. Ya, Pekan Olahraga Porkap namanya. Terus kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, masuk lagi yang namanya Pekan Olahraga Provinsi. Dan kemudian tahun ketiga, masuklah yang namanya Pra-PON, atlet diseleksi. Dan tahun keempat itulah PON. Hanya untuk tahun kali ini, PON-nya tidak tepat di 2020, tapi dia geser ke 2021. Artinya apa? Usulan kami pada tahun 2019 yang lalu, itu belum mendapatkan berapa sih sebenarnya angka atlet kita yang lolos PON. Kami usulkan 50-an miliar. Dengan asumsi PON sebelumnya di Jawa Barat kita membutuhkan 11,5 miliar, tapi yang teralokasi waktu itu 9 miliar. Tapi kita harus lihat juga bahwa Jawa Barat lebih dekat ya daripada Papua. Itulah kenapa kami usulkan 50 miliar. Tetapi terus kemudian kita melakukan rasionalisasi seiring dengan statement dari Ketua PB PON. Ketua PB PON itu adalah Gubernur Papua. Nah, dia katakan bahwa seluruh pembiayaan, akomodasi, transportasi lokal, konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, tuan rumah. Kita lakukan lagi rasionalisasi. Dari 50 miliar, tinggallah 30-an miliar. Kita hanya menanggung transportasi dari dan ke Papua saja. Pergi pulang, termasuk biaya pelatihan. Baik itu yang sentralisasi maupun yang desentralisasi. Nah, dalam perjalanannya ternyata harus melakukan perubahan lagi. Dari 30 miliar turun lagi tinggal 21 miliar. Kenapa? Karena waktu itu kita potong yang namanya bonus-bonus maupun hadiah-hadiah. Jadi 30 miliar itu include bonus dan hadiah. Kenapa? Karena pengalaman PON-PON sebelumnya, pemerintah selalu kesulitan untuk mendapatkan anggaran pada saat atlet kembali dari laga ini mau dapatkan hadiah, biaya, tapi tidak ada pos anggarannya. Sehingga akhirnya kami mengajukan 30 miliar, itu include dengan hadiah dan bonus yang akan diberikan. Tapi karena ada refocusing katanya, sehingga turunlah 21 miliar waktu itu. Kami revisi lagi. Yang tertera di APBD 2020 itu ternyata tidak dieksekusi karena terjadi penundaan. Tahun 2020, KONI hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar 438 juta dari usulan kami, hampir 20 miliar waktu itu. Dan kemudian ada sekitar 4 miliar lebih ditransfer langsung ke cabang-cabang olahraga. Tidak ke KONI? Tidak ke KONI. Ya, karena itu pembinaan rutin katanya. Ya, walaupun kita bisa berdebat soal ini. Sekali lagi, ini bukan soal sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tetapi kita harus letakkan persoalan ini pada alur regulasi yang sebenarnya. Tahun 2021, setelah PON ditetapkan oleh Presiden bahwa tetap digelar pada bulan Oktober ini, teralokasilah anggaran di APBD 1 NTT, murni, ya, belum perubahan, itu senilai 20 miliar. APBD? Ya, APBD. Dan itu masuk di pos belanja hibah daerah kepada lembaga, dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat yang namanya KONI. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata anggaran ini tidak bisa dieksekusi sepanjang tahun 2021 ini. Tentu dengan berbagai argumen dan alasan yang tentu yang paling tahu pemerintah dalam hal ini. Tetapi faktanya anggaran 20 miliar itu tidak turun-turun ke KONI,
ataupun kecabur sampai dengan adanya surat Dirjen Keuangan Daerah mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai hasil dari rapat KONI Pusat, anggota DPD Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya adalah ada surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur NTT agar cairkan anggaran senilai 10 miliar itu yang sisa. Nah, padahal sebenarnya 10 miliar itu memang belum cair juga, karena saya katakan tadi ada 20 miliar, tapi yang sisa disuruh cairkan. Terkesan seolah-olah sudah cair 10, sisanya 10. Nah, tetapi ternyata bukan begitu faktanya. Nah, kemudian ada statement kedua dari surat Dirjen itu mengatakan bahwa kalau dirasa tidak cukup atau kurang mencukupi anggaran itu, bisa menggunakan dana, ambil dari dana biaya tak terduga, dan bisa dipakai mendahului pembahasan anggaran perubahan 2021. Itu statement. Kemudian ada statement yang keempat bahwa pengalokasian dana untuk PON ini tidak boleh mengurangi dana untuk pemberdayaan ekonomi nasional maupun penanganan COVID. Nah, itu suratnya, substansinya. Saya punya suratnya karena saya ditembusi surat. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata anggaran ini dieksekusi 10 miliar, ya, tetapi tidak ke KONI, dicairkan masuk ke rekening cabang-cabang olahraga. Langsung ke cabang. Ya, tercairkanlah 7 miliar lebih, 7,5 miliar kurang lebih. Itu pun pada awal September, 1 bulan sebelum PON berlangsung. Ya, 1 bulan. Nah, ini kan tentu saya katakan tadi ini cukup mengganggu berbagai persiapan. Yang saya katakan tadi ini adalah kerja kolaborasi tadi. Nah, kemudian yang 2,5 miliar semula 2,7 maksud saya 2,7 itu semula saya sebagai ketua KONI disodorkan nota perjanjian hibah daerah bahwa itu akan dikelola oleh KONI, sementara 7, sekian itu dikelola oleh cabur. Setelah saya tanda tangan, ternyata tidak jadi lagi dikelola KONI. Uang itu diserahkan ke perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga. Nah, alasannya waktu itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPRD mengatakan bahwa anggaran itu diambil dari biaya tak terduga. Sehingga karena ambil dari biaya tak terduga dikelolalah oleh Dinas Pemuda Olahraga. Tapi suruh tanda tangan? Ya, saya tanda tangan NPHD-nya, tapi uang yang masuk ke rekening KONI tidak ada. Ya, jadi itu hanya tanda tangan nota perjanjian hibah, dan memang semua perjanjian hibah itu harus ditandatangani antara pemerintah dengan lembaga yang akan menerima hibah. Meskipun uangnya tidak dipegang oleh lembaga tersebut. Ya, pada akhirnya uang itu tidak masuk ke KONI, hanya nota perjanjian hibah gitu. Nah, kalaupun akan diperiksa misalnya, tentu yang diperiksa bukan hanya nota perjanjian hibah, tetapi juga adanya transaksi uang yang masuk ke rekening KONI. Nah, di sini akan menimbulkan misinterpretasi. Kenapa? Karena yang pertama, surat Dirjen itu mengatakan kalau uang untuk PON itu dirasa tidak mencukupi, ya, bisa diambil dari BTP. Surat Dirjen dengan tegas mengatakan bahwa kalau anggaran itu tidak mencukupi atau dirasa kurang mencukupi, ya, pada poin kedua mengatakan silakan mengambil dari dana bantuan atau biaya tidak terduga. Gitu. Nah, pada kenyataannya kan ada 20 miliar dalam APBD murni. Artinya mencukupi. Terbukti dari 20 miliar itu yang dicairkan cuma 10. Artinya cukup kan? Sehingga dengan demikian tidak bisa anggaran itu diambil lagi dari biaya tak terduga. Ya kan? Karena kan katanya kalau tidak cukup boleh ambil dari biaya tak terduga. Tapi faktanya kan cukup. Ada 20. Bahkan yang dicairkan cuma 10. Berarti cukup kan? Tidak perlu memohon kepada pemerintah, kepada DPR untuk menggunakan anggaran mendahului perubahan. Karena cukup. Itu satu. Kemudian poin yang ketiga itu mengatakan bahwa biaya tak terduga itu ya, atau dana PON ini maksud saya tidak boleh mengurangi
tidak boleh mengurangi pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID dan pemberdayaan ekonomi nasional. Ya kan? Ya. Tidak boleh. Artinya dana PON, ya dana PON. Bahwa itu diambil dari slot BTT, itu pun kalau tidak mencukupi. Tapi faktanya kan memang cukup, tersedia. Kayak gitu. Nah, kemudian, kalaupun pada akhirnya pemerintah mengatakan ini karena dana ini ambil dari BTT, maka dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertanyaannya adalah, benarkah PON itu kegiatan yang tidak terduga? Benar. Karena kita tahu PON 2020 ini atau PON 2021 ini ya, sudah diduga dan ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2016 yang lalu. Bahkan sebelum 2016. Sudah lama tadi. Sudah lama, 7 tahun sebelum. Bagaimana bisa menjelang PON kita katakan kita ambil dari biaya tak terduga? Artinya ada pemahaman yang salah ya dalam mengeksekusi anggaran ini berkaitan dengan yang namanya dana hibah KONI untuk PON dan yang namanya dana biaya tak terduga. Ada sesuatu yang tidak pas di sini. Ya. Gitu. Dalam jawaban pemerintah saya dengar juga bahwa pada dasarnya pemerintah daerah boleh mengelola dana hibah khusus PON. Saya dengar ada statement seperti itu. Pertanyaan saya, kalau dibilang pada dasarnya apa? Ada regulasi yang mengatur. Ya, karena yang namanya dana hibah tidak mungkin kembali ke pemerintah. Masa hibah kembali ke pemerintah? Hibah itu harus kepada lembaga yang lain. Jadi menurut saya ini adalah misinterpretasi yang bisa saja punya dampak. Tapi sekali lagi sebagai Ketua Umum KONI, saya harus berterima kasih kepada pemerintah. Karena dalam kondisi yang sedemikian mepet, anggaran itu dikelola oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya itu menjadi domainnya KONI. Tapi saya katakan sudah membantu tugas KONI di PON ini. Karena yang tugas memberangkatkan atlet, mempersiapkan latihan atlet, mempersiapkan akomodasi selama latihan di sini, baik yang sentralisasi maupun yang desentralisasi, itu semua menjadi tanggung jawab KONI. Tapi dengan dialokasikannya anggaran 10 miliar dan itu semua dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga, walaupun 7 miliar lebih itu dikelola oleh cabur, gitu ya. Jangan salah, cabur ini adalah bagian dari KONI mestinya. Tapi tidak lagi dikelola oleh KONI secara kelembagaan. Nah, inilah yang mengakibatkan sedikit confuse nantinya dalam membuat pertanggungjawaban. Gitu ya? Ya. Nah, tapi it's okay buat saya. Yang penting atlet kita itu bertanding di sana, membawa nama NTT dan memberikan terbaik dari yang mereka punya. Oke. Itu persoalan. Ya. Ya.